kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Febriani dari Prodi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia serta prospek bahasa Indonesia di masa yang akan mendatang. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam bahasa, yakni bahasa nasional atau bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Berbagai macam pulau-pulau di wilayah Indonesia dengan ditinggali berbagai macam suku mempunyai ciri khas bahasa daerah masing-masing. Seperti contoh, di Indonesia merupakan suku Jawa yang terbesar, namun bahasa Jawa inilah tidak menjadi bahasa nasional. Asal-usul bahasa Indonesia ini pada Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan menjelaskan bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Pada saat itu di Asia Tenggara masyarakat luas menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubungan sejak abad ke-7. Pada masa penjajahan Belanda, bahkan penduduk Indonesia dengan pemerintah Belanda menggunakan bahasa Melayu yang awalnya mereka mempunyai bahasa kesehariannya masing-masing. Sejarah bahasa Indonesia ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Jawa dan di Sumatera yang bertuliskan bahasa Melayu kuno. Pada saat itu bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Nusantara atau bahkan pedagang dari luar Nusantara. Pada saat kerajaan Islam dengan menyebarkan agama Islam di Indonesia, bahasa Melayu mulai diikuti ke pelosok Nusantara dan dapat diterima sebagai bahasa penghubung antar suku, antar pedagang, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu yang mulai menyebar ini dengan diikuti oleh corak daerah masing-masing sehingga memiliki variasi. Dan pada saat itu para pemuda-pemuda di Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mulai sadar dan mengangkat bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah diresmikan menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional. Namun nama bahasa Indonesia ini sifatnya sangat politis. Hal ini dikarenakan nama bahasa Indonesia diambil dari persetujuan bangsa Indonesia. Sifat politik di sini adalah semangat berjuang bersama-sama meraih kemerdekaan agar dalam satu ikatan, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hingga saat ini bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa di pusat maupun di daerah. Prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Jadi secara umum bahasa Indonesia merupakan suatu alat komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Pada perkembangan zaman di era globalisasi ini, zaman di mana semua teknologi menjadi modern, nampaknya bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang up to date, atau kita sering banyak dijumpai di remaja-remaja hingga saat ini yang menggunakan bahasa Indonesia yang disingkat-singkat seperti YTTA atau YGY dan lain sebagainya. Jadi hal ini menimbulkan dampak yang negatif terhadap identitas bangsa dan penggunaan bahasa Indonesia ini memulai pudar dan jarang digunakan oleh generasi. Jadi pemakaian bahasa Indonesia ini yang tidak beraturan di masyarakat ini disebabkan oleh pembelajaran bahasa Indonesia yang tidak cukup baik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan agar bahasa Indonesia ini dapat diserap oleh masyarakat seluruh agar penggunaannya baik dan benar, yaitu yang pertama, meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi dengan diberikannya tugas-tugas praktek seperti membuat makalah, presentasi, kemudian membuat kegiatan drama seperti dialog atau monolog. Hal ini menjadikan siswa atau mahasiswa dapat melatih
pembicaraan atau pengucapan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua ada antara orang tua di rumah dengan anaknya, guru dengan siswa, mengutamakan pengucapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, upaya pemerintah inilah sangat penting dalam menyikapi era globalisasi dan dijadikan sebagai pembelajaran atau ilmu. Diharapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang, bahasa Indonesia digunakan secara baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan kaidah bahasa yang baik dan benar. Demikian penjelasan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan dan prospek bahasa Indonesia di masa yang akan mendatang. Apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.